Di Kampung Terate Udik, Provinsi Banten, berdiri sebuah musola kecil yang dibangun secara gotong royong oleh warga. Musola itu didirikan di atas tanah wakaf milik Ki Ahmad, seorang sesepuh desa sekaligus ulama terpandang yang dikenal kaya dan bijaksana. Selain menjadi tempat ibadah, musola tersebut juga sering digunakan sebagai tempat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Dengan Ki Ahmad selalu bertindak sebagai penengah. Tak lama setelah musola berdiri, Ki Ahmad wafat. Ia tidak pernah menikah dan hanya meninggalkan sebidang tanah kosong di belakang musola. Tanah itulah yang kemudian diperebutkan oleh dua anak angkatnya, Pak Sidik dan Pak Abu Bakar. Keduanya sama-sama mengaku sebagai pemilik sah. Perselisihan itu sampai ke telinga Ustadz Wahid, pengurus musola yang menggantikan Ki Ahmad. Ia pun mengumpulkan warga di balai desa untuk mendengar pengakuan kedua belah pihak. Namun, karena tak ada yang mau mengalah, perkara ditunda hingga keesokan hari dengan syarat masing-masing menghadirkan saksi. Keesokan harinya di musola, saksi Pak Sidik bersumpah bahwa tanah itu milik Pak Sidik, tetapi ia tak mampu menunjukkan bukti. Sebaliknya, saksi Pak Abu Bakar tidak hanya bersumpah, tetapi juga menyerahkan surat wasiat tertulis. Dengan bukti tersebut, tanah dinyatakan milik Pak Abu Bakar. Namun beberapa hari kemudian, saksi Pak Abu Bakar jatuh sakit mendadak dan meninggal dunia. Karena ketakutan, Pak Abu Bakar akhirnya mengaku telah memalsukan wasiat dan menyuruh saksinya bersumpah palsu. Tak lama berselang, rumah Pak Abu Bakar terbakar dan ia tewas di dalamnya. Sejak itu, Pak Sidik merelakan tanah tersebut diwakafkan untuk kepentingan umum. Beberapa tahun kemudian, kampung kembali diguncang peristiwa perampokan di rumah Bu Fatimah. Kecurigaan mengarah pada seorang pendatang baru, Pak Hadi Kusuma, dan istrinya. Setelah perhiasan milik korban terlihat dipakai oleh mereka. Meski awalnya ragu, Ustadz Wahid akhirnya meminta pasangan itu bersumpah di musola. Mereka bersumpah tidak bersalah. Tetapi beberapa hari kemudian, keduanya terserang penyakit aneh. Tubuh dipenuhi bisul dan mengalami kelumpuhan, hingga akhirnya meninggal dunia. Warga pun meyakini bahwa sumpah palsu di musola akan membawa balasan. Sejak saat itu, musola Terate Udik dianggap keramat sebagai tempat mencari kebenaran. Banyak orang datang untuk bersumpah ketika menghadapi perkara. Bangunannya pun kemudian diperbesar menjadi masjid. Hingga kini, Masjid Terate Udik di Cilegon, Banten, masih dikenal masyarakat. Konon, keajaiban masjid tersebut membuatnya tak pernah berhasil diabadikan oleh kamera. Setiap gambar yang diambil selalu tidak jadi.